Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan dimanapun saat ini Anda berada. Saya Pater Domi Kevi SPD kembali menyapa Anda dalam renungan harian. Harapannya semoga kita semua diberkati Tuhan. Mohonlah kebijaksanaan sebelum melakukan perjalanan. Saudara-saudariku terkasih, dewasa ini atau saat ini, saat-saat lagi gemparnya orang berdoa menjelang pemilu. Ada yang mencalonkan diri, ada juga yang mencalonkan orang tertentu untuk duduk di DPR maupun MPR. Sama halnya dengan sebuah perjalanan, menginginkan sesuatu atau mau menjalani sesuatu itu bagaikan juga sebuah perjalanan. Semua kita tentu membutuhkan sesuatu untuk melakukan perjalanan itu. Supaya perjalanan itu sampai kepada tujuan yang sebenarnya, apa yang perlu kita mohonkan? Ini pertanyaan penting. Jika permohonan kita hanya sampai semoga saya jadi pastor paroki, semoga saya mendapat di tempat tertentu, semoga saya mendapat jabatan dalam kehidupan menggereja atau dalam pemerintahan, doa kita belum sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Sabda Tuhan mengajak kita bahwa sebelum melakukan sebuah perjalanan hidup, yang dimohonkan pertama-tama bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan kesuksesan, tetapi mohonlah kebijaksanaan. Karena dengan kebijaksanaan, orang akan tahu menggunakan kuasanya, jabatannya, kekayaannya, dan berbagai macam kelengkapan hidup. Penulis kitab Putra Sirak memohonkan suatu hal yang bijaksana, bahwa di dalam sembayangnya sebelum melakukan sebuah perjalanan, yang ia mohonkan adalah kebijaksanaan. Dia mengatakan begitu yakin bahwa asalkan saja sedikit dia memasang telinganya dan mendengar kebijaksanaan, sesungguhnya dia sudah mendapat kebijaksanaan itu, dan kebijaksanaan itu adalah bekal perjalanan hidupnya. Saudara-saudariku terkasih, kebijaksanaan adalah cara hidup yang benar dalam mempergunakan hidup ini agar hidup ini berguna bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kebaikan sesama manusia. Saya kira hidup itu akan terus berlangsung dengan kebijaksanaan. Bahwa Anda dan saya mungkin memiliki hati yang bijaksana. Anda akan tahu mengatur hidup ini seperti apa, agar hidup ini tidak menjadi beban bagi banyak orang. Agar hidup ini bisa membuka persoalan yang pelik di dalam kehidupan. Itulah kebijaksanaan. Saudara-saudari terkasih, para imam kepala dan orang-orang Farisi mempertanyakan tentang kuasa Yesus yang digunakan untuk mengusir para pedagang dari bait Allah. Jelas bahwa apa yang dilakukan Yesus itu adalah tindakan bijaksana, bahwa rumah ibadah tidak bisa dijadikan tempat bertransaksi, tempat berjualan, tempat mengejar dan mencari kepentingan perut. Itu bijaksana. Tetapi orang-orang yang boleh dikatakan pemegang tampuk pemerintahan
dalam hal agama justru mempertanyakan itu. Hal ini menunjukkan betapa tidak bijaksananya mereka dalam hidup. Saudara-saudari terkasih, kebijaksanaan akan membuat hidup kita berbeda dan dipertanyakan oleh banyak hal, dipertanyakan oleh banyak orang di dunia ini. Tetapi apapun itu, kita harus terus memohonkan itu dari Allah, karena untuk sampai kepada tujuan hidup yang sebenarnya, kebijaksanaan adalah pegangan kita satu-satu. Oleh karena itu, kita patut memohonkan rahmat dan kekuatan Allah agar hidup bijaksana. Karena yang paling penting dalam hidup bukan apa yang melekat di dalam dirimu, kekayaan, jabatan, atau hal apapun di dunia ini, tetapi yang penting adalah kebijaksanaan dalam menggunakan semua hal yang penting. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Sudilah Engkau mencerahkan hati dan budi kami, terutama menurunkan roh kebijaksanaan-Mu di dalam hati kami, dalam menjalankan apa yang Kau percayakan di dalam hidup kami, agar hidup kami berguna bagi kemuliaan dan berguna bagi kehidupan sesama. Berkatilah kami semua, keluarga, usaha, dan pekerjaan, dan ringankanlah beban hidup mereka yang sakit dan mereka yang mengalami cobaan dan tantangan hidup yang berat. Semoga berkat Tuhan turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.